Halo, ketemu lagi dengan saya, Ibu Yogi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang mekanisme debit dan kredit. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana menyajikan hasil analisis debit kredit ke dalam jurnal umum. Oke. Jurnal umum yang menggunakan double entry system ini akan selalu seimbang, di mana sisi debit kiri dan sisi kredit kanan selalu balance. Pertemuan sebelumnya dalam mekanisme debit dan kredit sudah disampaikan tentang saldo normal dari elemen-elemen aset, beban, liabilitas, ekuitas, dan penghasilan, serta pengaruhnya ketika bertambah dan berkurang, posisinya ketika bertambah dan berkurang, di mana aset bertambah di debit, berkurang di kredit dengan saldo normal debit, beban bertambah di debit, berkurang di kredit dengan saldo normal debit, liabilitas atau utang bertambah di kredit, berkurang di debit dengan saldo normal kredit, ekuitas atau modal bertambah di kredit, berkurang di debit dengan saldo normal kredit, serta penghasilan atau pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit dengan saldo normal kredit. Masih sulit menghafal? Jika sulit menghafal, kalian bisa memanfaatkan 5 jari kalian. Oke, coba kalian perhatikan 5 jari kalian. Lipat ibu jari kalian ke dalam telapak tangan dan kelingking kalian ke dalam telapak tangan. Ibu jari dan kelingking, ibu jari sebagai perlambang aset atau harta, beban, kelingking sebagai perlambang beban. Jika bertambah, maka posisinya adalah di debit. Dan jika berkurang, posisinya adalah di kredit. 3 jari yang tidak kalian lipat. Telunjuk melambangkan liabilitas atau utang. Jari tengah, ekuitas atau modal. Kemudian jari manis melambang pendapatan. Ketiga elemen ini jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kalian hanya butuh mengingat bagaimana posisi dan tata letak dari masing-masing elemen ini di dalam jari kalian. Maka dengan mudah kalian akan dapat menganalisa posisi debit kredit pada setiap elemen-elemen akun. Oke, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang posisi debit dan kredit, kita coba dengan latihan soal transaksi. Kunci dari akuntansi adalah semakin banyak kalian berlatih, maka akan semakin kalian paham, semakin mudah, dan semakin terbiasa menghadapi setiap transaksi-transaksi yang terjadi. Oke,
Contoh soal pertama, 1 Januari 2020, PT Adil menerima uang tunai sebagai setoran modal sebesar 10 juta rupiah. Uang tunai di dalam akuntansi itu uang tunai di dalam akuntansi itu disebut sebagai kas. Analisis transaksinya, aset pada kas bertambah 10 juta di sisi debit dan ekuitas atau modal bertambah 10 juta di sisi kredit. Bagaimana mencatatnya ke dalam jurnal umum? Ketika kalian mencatat hasil analisis ke dalam jurnal umum, yang pertama yang harus kalian buat adalah tanggal. Kolom pertama adalah kolom tanggal, di mana tanggal transaksi, bulan transaksi, tahun transaksi harus dicatat di dalam kolom tanggal. Kolom kedua ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini digunakan untuk mencatat elemen-elemen akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi. Pada kolom kedua di sana ada kas dan modal. Kemudian pada kolom ketiga itu ada kolom referensi. Kolom referensi ini memang sengaja dikosongkan karena kolom referensi ini akan ditulis setelah kalian memposting akun-akun pada jurnal umum ke dalam buku besar. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Posisi debit kredit pada kolom 4 dan 5 ini menggambarkan posisi di mana elemen-elemen akun itu diletakkan ketika dia bertambah atau berkurang. Karena kas bertambah di debit, maka dia diletakkan di debit. Karena modal berkurang di kredit, maka pada akun modal diletakkan nilainya di kredit. Sampai di sana paham? Oke. Untuk lebih memantapkan lagi, kita akan coba dengan latihan soal berikutnya. Transaksi kedua. Oke, pada transaksi kedua bisa kalian baca PT Adil menerima kas atau uang tunai ya sebesar Rp1.500.000 sebagai pelunasan piutang. Apa itu piutang? Apa kalian masih ingat? Ya, piutang itu adalah hak tagih. Ketika seseorang mempunyai utang kepada kita, maka kita akan mencatat sebagai piutang. Oke. Bagaimana hasil analisisnya? Oke, dari transaksi di atas, hasil analisisnya adalah terjadi penambahan aset berupa kas sebesar Rp1.500.000 dicatat di sisi debit dan elemen aset lainnya berupa piutang usaha berkurang sebesar Rp1.500.000 di sisi kredit. Penyajian ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Harus selalu kalian ingat bahwa hal yang pertama kalian tulis adalah tanggal, transaksi, bulan, transaksi, tahun transaksi, baru kemudian kalian menulis elemen-elemen akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi, dan tata letak debit dan kreditnya. Oke, berikutnya kita latihan. Oke, semakin banyak latihan, semakin kalian paham, semakin kalian terbiasa menghadapi setiap transaksi yang ada. Transaksi ketiga pada tanggal 10 Januari 2020, PT Adil membayar beban listrik. Yang disebut dengan beban apa? Ya, betul. Yang disebut dengan beban adalah sesuatu yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai balas jasa atas jasa yang sudah diterima. Contoh beban listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Oke, kemudian analisis transaksinya. Karena membayar beban, maka kas berkurang 4 juta rupiah di sisi kredit, dan elemen beban
sebagai beban listrik bertambah sebesar 4 juta rupiah di sisi debit. Maka pencatatannya ke dalam jurnal umum bisa kalian lihat pada kolom jurnal umum yang sudah ditampilkan di dalam slide. Oke, kita latihan lagi dengan contoh transaksi keempat. Coba analisa dulu apa yang terjadi atas transaksi keempat sebagai transaksi pembelian perlengkapan. Oke, karena dibeli perlengkapan, maka aset berupa perlengkapan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Karena belum dibayar, maka tidak ada kas yang berkurang. Karena belum dibayar, maka yang bertambah adalah utang usaha di sisi kredit. Bagaimana pencatatannya? Ya, bisa kalian lihat di dalam penyajian pada jurnal umum pada slide di depan. Oke, selanjutnya contoh transaksi berikutnya. Nah, kali ini PT Adil menerima pendapatan sebagai balas jasa yang sudah dia lakukan kepada pelanggannya sebesar Rp2.500.000. Maka, analisa transaksinya terdapat aset berupa kas bertambah sebesar Rp2.500.000 dan elemen pendapatan jasa bertambah sebesar Rp2.500.000. Oke, kas bertambah di mana? Ya, betul, kas bertambah di debit. Kemudian pendapatan bertambah di mana? Ya, pendapatan bertambah di kredit. Mari kita sajikan ke dalam kolom jurnal umum. Oke, selanjutnya, ya, untuk evaluasi kalian bisa buka LMS kalian. Di dalam LMS kalian, saya sudah sajikan sebuah soal transaksi yang bisa kalian langsung kerjakan di dalam LMS kalian. Ya, dan kemudian bisa langsung di-submit ya. Oke, untuk pembahasan transaksi tadi, ya, elemen apa saja yang mengalami perubahan atau terpengaruh? Ya, pertama ada akun yang terpengaruh. Akun yang terpengaruh adalah akun kas dan akun utang bank. Kemudian akun kas bertambah. Bertambahnya di mana? Di sisi debit. Dan akun utang bank bertambah juga. Akun utang bank bertambah di sisi kredit. Jadi besar nilai kas 50 juta rupiah di sisi debit dan utang bank 50 juta rupiah di sisi kredit. Maka dicatat ke dalam jurnal umumnya sebagai berikut. Oke, sampai di sana. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan di dalam LMS kalian pada kolom diskusi. Untuk presentasi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi kita pada sesi berikutnya. Terima kasih.